Oh. Halo Mega Lovers, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore, juga selamat malam buat kalian dimanapun berada. Jadi kali ini aku mau Aku mau membahas tentang ibu aku alias emak aku di mata Meka. Maksudnya gini ya guys. Emak aku itu kan tanggal 11 kemarin meninggal mendadak kayak gitu ya, kayak mungkin serangan jantung, nggak sakit nggak apa, jadi tiba-tiba ditemuin adik aku meninggal kayak gitu ya. Jadi kayak kita ini kayak shock banget kayak gitu ya, karena orang tua kita kan tinggal emak aja ya, tinggal ibu aja satu-satunya ya, yang maksudnya yang tua kayak gitu, karena nenek kakek semuanya kita udah nggak punya, udah lama kayak gitu ya. Jadi kita itu mandiri kayak gitu. Dan ini kadang aku mau cerita itu kayak kayak nggak sampai kayak gitu, tapi aku pingin sharing banget sama kalian tentang sosok emak aku. Jadi ceritanya gini ya guys, aku itu hubunganku sama emak aku itu sebenarnya dulu waktu aku udah mengerti, maksudnya udah bocil kayak gitu ya, aku tuh kan dirawat sama mertuanya emak aku. Jadi ayah dan ibu dari bapak aku, jadi kakek nenek aku kayak gitu ya. Aku ngertinya kayak gitu, tapi masa aku bayi itu siapa yang ngerawat aku nggak ngerti ya. Ada yang bilang nenek aku, ada yang bilang ibu aku kayak gitu ya. Jadi ceritanya ya waktu itu kan ya aku masih kecil ya masih kecil kan, biasa ya guys, kita orang kampung, kita orang nggak punya rumah. Orang kampung itu kan dari bambu jelek-jelek kayak gitu ya. Jadi ceritanya waktu Meka ngerti itu ya, Meka udah ya gede lah, udah SD kayak gitu kan. Bapak sama ibu Meka itu punya rumah sendiri di belakang rumah kayak gitu, berjejer dengan bude aku. Dan aku tuh sama nenek aku gitu, rumahnya lebih gede banget, biarpun maksudnya biarpun bambu tapi gede kayak gitu loh guys ya. Jadi karena kakek aku tuh kan petani pinter banget, jadi orang petani itu nanam apa itu pokoknya berhasil kayak gitu ya. Dulu waktu itu ya yang punya sawah, punya kebun kayak gitu. Terus lambat laun ditinggal kakek aku tuh kita udah nggak punya apa-apa lagi guys kayak gitu ya. Terus ceritanya itu kan gini, aku kan udah gede. Terus emak aku kan ngelahirin ya, aku umur berapa ya, udah gede lah guys ya, udah bocil kayak gitu. Emak aku ngelahirin lagi adik aku yang namanya Edi itu ya kan, yang sekarang punya anak 2, yang anaknya sekarang sama aku itu. Terus ada satu lagi namanya Lutfi Hermansyah, adikku Herman itu yang kedua ya, yang anaknya yang kecil itu, yang cabi itu, yang di channelnya Mika itu kan. Jadi waktu itu aku sama adik aku Edi itu ikut sama nenek aku kayak gitu sampai gede kayak gitu ya. Aku sampai sekolah, sampai mondok kayak gitu. Jadi terus yang mama aku itu ngerawat adik aku yang kecil. Terus aku juga tahu bahwa bapak aku itu ada penyakit kayak gitu ya guys ya. Jadi ada penyakit kayak tahunan kayak gitu, penyakit kronis gitu loh ya, paru-paru basah apa paru-paru kering kayak gitu loh guys. Tapi kan biasa kalau orang Jawa, maksudnya orang desa gitu kan, udah nggak peduli kayak gitu ya guys, nggak peduli sama kesehatan, jadi tetap ngerokok aja kayak gitu. Jadi bapak aku juga ninggalnya itu 2007 ya guys. Aku juga di Hong Kong. Waktu itu umurnya bapakku masih 49 tahun. Masih muda banget, karena umur aku masih 18 apa berapa gitu. Pokoknya bukan 18 sih ya. Ya udah 20 lebih lah kayak gitu, 2007 kan.
Terus mama aku kan, tapi gini, itu tahun 1995, kakek aku sama nenek itu bangunin rumah gede banget ya, yang sekarang ditempatin mama aku yang itu, yang selalu ada bonsainya, itu kan rumah lama. Itu bangunnya 1994 kayaknya guys. Terus 1995 kakek aku yang meninggal gitu. Jadi mama aku tinggal di situ ya, tinggal di situ sama bapak aku sama adikku yang bungsu itu, yang Herman itu. Jadi mama aku itu apa ya, maksudnya yang ngerawat adik aku kayak gitu, karena bapak aku tuh ya kalau sehat dia kerja bangunan, tani apa kayak gitu, tapi nggak kayak orang lain kebanyakan, maksudnya kerja keras apa itu nggak mampu, karena bapak aku udah punya penyakit ya kayak gitu ya. Terus aku kan ya maksudnya udah nggak ngerti lah, maksudnya ya kalau makan itu aku ya ke nenek ke emak aku kayak gitu, jadi ke rumah kayak gitu loh, dua-duanya kan kayak gitu ya kan. Jadi aku tuh gimana ya guys ya, pokoknya aku tuh mendapatkan kasih sayang yang berlebihan gitu. Jadi makanya aku tuh apa ya, dari kecil itu dididik banget masalah apa ya apa ya, kayak kasih sayang kayak gitu, nggak tegaan sama orang. Itu juga nenek aku yang ngajarin aku, terus ngajarin aku masalah harus suka menolong orang, dermawan sama orang, nggak usah apa ya mentingin diri sendiri kayak gitu. Jadi tahun 2013 itu nenek aku kan darah tinggi guys. Aku udah di Hong Kong kan, aku masih di Hong Kong kan. Nenek aku tuh ninggal kan, bapak aku udah ninggal 2007 ya guys. Habis itu nenek aku di Hong Kong ya, kayak kesambar petir kayak gitu guys ya, di rumah sakit 3 hari, ninggal di itu di Kepanjen itu, di sana di Panggung itu udah ninggal. Terus ya mungkin nenek aku itu anak satu-satunya kan bapak aku ya guys, jadi kayak kayak merasa kehilangan, jadi mikir-mikir terus. Sedang aku cucunya masih di Hong Kong. Pas waktu itu aku tuh udah terlilit utang, jadi punya cerita aku ya guys. Aku minta maaf sharing sama kalian. Memang aku kadang aku nggak mau cerita sama adik-adik aku. Kadang aku tuh mental aku ya, betapa Allah itu maha segalanya, memberikan aku kekuatan sampai saat ini ya guys. Makanya aku tuh sama orang itu nggak pernah suudon sama orang. Intinya itu apa ya guys, misalkan aku pengen berbuat baik sama orang ya sudah, jadi aku nggak pernah mentingin ya mikirin diriku sendiri kayak gitu. Makanya aku sering di apa ya, sama temen sama orang itu sering diperlakukan gak adil, dimanfaatin kayak gitu ya guys. Terus ya saya cerita lagi masalah emak aku. Jadi sepeninggal bapak aku, otomatis mama aku kan menghidupi adikku ya dari 2007. Tapi aku udah mulai deket banget sama mama aku itu, padahal dulu aku nggak begitu deket, karena aku deketnya tuh sama nenek ya guys ya. Tahu sendiri kalau kita hidup lama sama siapa kan pasti hati kita terus kayak apa ya, pokoknya kita itu akan deket sama orang yang ngerawat kita kayak gitu guys. Jadi aku sama emak aku itu ya kayak hubungan kakak adik kayak gitu. Terus pas bapakku ninggal itu ya, itu aku mulai dekat sama mama aku. Jadi aku itu kan 2008 ya, udah terkena kayak kasus bank-bank kayak gitu. Jadi aku ngirim mama aku tuh cuma sisa gaji aku 300-200 tiap bulan kayak gitu kan. Apalagi sama nenek aku, tapi nenek aku kan punya kayak kebun tebu, jadi kadang aku jangan berdosa banget sama mereka. Aku pengen sukses sebelum mereka pergi, tapi aku belum sukses, mereka udah pergi semuanya. Aku kayak merasa hidupku itu nggak ada gunanya kayak gitu kan. Aku sempat juga karena masalah bank itu aku nggak kuat mikirin keluarga aku kasihan, karena aku menomorsatukan utang ya guys. Aku takut diambil nyawaku sebelum aku bayar utang itu satu. Jadi aku tuh mengabaikan apa ya, kayak apa ya, kebutuhan keluarga aku. Jadi ada uang sedikit aku kirimin ke mama aku kayak gitu. Jadi aku ya sama mama aku udah dekat kayak gitu. Jadi aku tuh merasa mama aku itu adalah idolaku.
sama nenek aku ya. Mereka itu wanita yang kuat, makanya aku itu biarpun dikasih masalah sebesar apapun, mereka itu tetap kuat kayak gitu. Ya, aku sampai nangis kan. Jadi ceritanya ini gimana ya guys, aku mau ngomong pasti kalian itu, saya sama ibu tuh sayang banget ya, apalagi udah nggak punya siapa-siapa. Ibu aku tuh sebenarnya ya guys, bulan 10 ini aku udah punya rencana. Aku juga belum nabung sih, cuma sedikit. Aku pingin umrohin beliau. Aku pingin beliin emas atau apa, belum kesampaian. Tapi beliau maksa aku untuk bikin rumah kayak gitu guys. Padahal aku belum punya uang ya. Aku kerja di sini, ini belum finish 2 tahun, jadi aku kerja di sini belum ada setahun itu mama aku udah punya rencana aku disuruh bikin rumah. Padahal aku dulu tahun 2006 aku udah punya rumah tapi belum jadi 100%. Sekarang aku udah kasih adik aku yang itu Edi itu yang gede itu ya, udah ditinggalin sama anak istrinya kayak gitu ya. Jadi terus yang rumahnya kayak mama aku itu ya, aku di situ. Terus adik aku kan udah nikah juga, yang apa, yang ragil ya kayak gitu ya, udah nikah di Kosari. Tapi ya sering pulang ke desa sih kayak gitu. Cuma dia tuh nggak mau hidup di kampung kayak gitu guys. Tapi ya nggak tahu untuk nanti ya kan. Sekarang mama aku nggak ada, jadi kita bertiga saudara itu apa ya udah punya rumah sendiri-sendiri kayak gitulah. Kita punya tempat sendiri-sendiri kayak gitu. Mungkin mama aku udah seneng kalau aku udah bikin rumah. Aku udah dipaksa loh guys, padahal aku belum punya uang, tahu nggak. Jadi rumah aku itu, aku jujur ya, pokoknya bersihnya itu 200 juta, sedangkan aku nggak punya uang. Jadi aku tuh ditolong temen aku yang 50 juta sekarang masih ada, maksudnya belum aku bayar, masih ada sekian kayak gitu ya. Terus sekarang emak aku udah tinggal kayak gini, jadi aku tuh nggak punya siapa-siapa kecuali cuma Allah aja kayak gitu ya kan. Dan aku tuh terlalu sayang banget sama keluarga aku, sama adik-adik aku yang walaupun adik-adikku udah rumah tangga semuanya, aku kalau mereka itu kayak mengeluh apa gitu, aku tuh nggak tega kan. Jadi aku mengorbankan diriku sendiri kayak gitu. Jadi aku tuh terlalu sayang banget sama mereka. Aku pengen mereka itu sekarang terlama nggak ada ya, tuh rukun, hidup rukun kayak gitu. Maunya Meka ya, pin kayak gitu. Sekarang kita nggak punya siapa-siapa. Jadi sekarang itu aku nyeritain sama aku. Jadi aku mau bilang sama kalian bahwa aku tuh kayak apa ya, kayak merasa jembatan aku ke surga itu udah terputus kayak gitu. Aku pingin mengabdi banget sama mama aku. Aku pingin bahagiain beliau. Tapi ya keburu nggak ada gitu kan. Jadi pesan-pesannya sama temen-temen yang masih punya ibu, punya orang tua, jangan disia-siain ya guys. Bener, jangan disia-siain. Jangan sampai nyesel, jangan sampai nyesel. Jadi waktu aku belum bikin rumah itu, mama aku minta apa aja aku kasih guys. Minta ini itu udah aku beliin, aku apa kayak gitu. Cuma tinggal satu, pingin apa ya, pingin beli salon sound itu loh guys. Aku belum ngasih, tau nggak. Jadi ya aku merasa kehilangan banget. Mama aku tuh menghidupin adik aku. Makanya di antara kita bertiga, mama aku tuh yang paling kayak disayang, kayak yang paling di apa itu adikku yang busuk. Karena dari bayi apa itu kan dia sendiri yang merawat, membesarkannya kayak gitu ya kan. Jadi kalau aku kan, aku sama adik aku yang Edi itu kan sama mbah aku kayak gitu ya guys. Jadi dan aku juga jatuh, meninggalnya punya darah tinggi ya, sama Meka ini juga punya darah tinggi guys. Jadi aku nggak tahu lah. Jadi aku cuma berharap semoga ketika aku nanti diambil sama yang kuasa, aku udah nggak punya utang, aku udah membahagiakan mereka, keluargaku, suamiku, orang-orang yang aku cintai kayak gitu. Jadi intinya jangan jahat sama orang tua. Kasihan mereka yang membesarkan kita. Kadang malam gak tidur, terkadang lapar. Mereka itu bilangnya udah makan, padahal mereka itu lapar kayak gitu kan, demi kita kayak gitu ya kan. Jadi
aku cuma sharing. Aku tuh nggak kuat banget guys, aku udah ngungkapin kayak gini sama kalian. Aku nggak kepingin apa-apa, tapi bukan karena konten, tapi aku tuh aku tuh masih teringat sama emak aku. Itulah guys, ini kan belum 40 harinya kayak gitu. Jadi emak aku itu adalah orang yang paling hebat sedunia. Mang itu adalah orang yang kuat, tahu nggak, sampai ini ya mungkin karena mama aku ya, namanya apa itu kan, kita hubungan dengan hal yang mistis juga ya. Jadi pas mama aku meninggal itu Nisanya itu kayak kayak keliru punya orang lagi. Jadi intinya ya aku mengambil kesimpulan bahwa emak aku itu memang kayak orang laki-laki banget, tanggung jawab banget itu sama anak-anaknya kayak gitu guys. Ya Allah ya Rasulullah, ya Allah ya Allah. Jadi ya kayak gitulah guys ya. Mereka bilang, mereka pesen sama kalian, jangan sia-siain orang tua ya guys. Apalagi orang tuamu udah tua, nggak bisa apa-apa. Itu adalah jembatan kamu masuk surga guys. Doa ibu, doa ayah, segimanapun, sejahat apapun bapak ibumu, dia itu yang telah membesarkan kamu, yang membuat kamu ada di dunia ini. Jadi jangan pernah dendam, sayangi mereka ya guys ya. Jadi ya kayak gitulah guys. Aku tuh orangnya cengeng banget, apalagi makanya aku tuh hatiku tuh, nggak tahu, temen bilang hatiku tuh terlalu lembut, tahu nggak? Kemarin aku tuh kan ini konten ini guys, aku tuh kan masih ngumpulin $10. Kemarin dalam satu hari dapat $1.46. Aku tuh udah nangis loh setengah hari, tau gak? Itu karena apa? Aku tuh kayak nangis bersyukur banget gitu sama Allah, sama kebaikan Allah kayak gitu. Nggak tahu kalau aku dikasih rezeki yang banyak, yang apa, udah deh nggak bisa ngomong. Ya Allah ya Rasulullah, aku cuma bersyukur ya, maksudnya minta dipanjangkan umur supaya aku masih bisa memperbaiki diri aku kayak gitu sebelum diambil ya guys, kayak gitu ya. Jadi kita saling berdoa. Terima kasih juga selama ini kalian sudah support Mika. Terima kasih juga kalian pokoknya selalu ada buat Mika ya. Thank you so much. Buat kalian yang baru menemukan channelnya Mika, Mika ini cengeng orangnya ya kayak gini guys. Jadi thank you so much. Kapan-kapan cerita yang membahas topik lainnya guys. Banyak banget cerita hidupku selama di Hongkong itu. Aku udah kehilangan 3 orang kayak gitu. Jadi aku bilang emak aku itu adalah orang yang paling the best sedunia. Salam dari Hongkong.